bajingan, danco, asu. Kenapa Gus Miftah itu sering ngomong danco? Wih, saya punya alasan, Bu Nyai. Apa alasannya, Gus? Alasannya sederhana. Saya itu ngomong danco dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait perkataan dari Gus Miftah. Yang dimana ya teman-teman, saya sudah pernah membahas yaitu tentang terkait Gus Miftah ini pernah mengatakan yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA itu disebut cangkeme bajingan. Namun ya teman-teman ya, Gus Miftah ini memiliki alasan ya. Kenapa Gus Miftah ini sering mengatakan yaitu perkataan-perkataan yang kotor gitu ya. Nah, itu jamaah bertanya kepada Gus Miftah. Tapi jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya itu gak nyambung sama sekali. Jawabannya itu nyeleneh ya. Katanya Gus Miftah ini sering mengucapkan yaitu perkataan danco ya. Danco itu ya teman-teman. Itu adalah menjaga kearifan lokal ya katanya. Agar tidak diklaim yaitu negara Malaysia teman-teman. Kata Gus Miftah. Nanti kalau perkataan danco ini ya nggak kita jaga ya, yaitu kearifan lokal kita biarkan, kita nggak lestarikan, nanti diklaim negara Malaysia, kata Gus Miftah. Ya kan lucu nanti Upin-Upin ngomong danco, katanya seperti itu. Ini sangat jauh sekali ya teman-teman ya, kejauhan ya. Seorang yang diustadkan, yang dipanggil Gus, yang dipanggil Kiai, yang katanya memiliki pondok pesantren, namanya pesantrennya Ora Aji ya. Artinya itu adalah pesantren yang nggak berguna gitu ya, kan Ora Aji ya, nggak ada gunanya ya, seperti itu. Nah oke teman-teman, saya akan tampilkan yaitu video di mana perkataan kotor itu pernah diucapkan oleh Gus Miftah kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizullah. Mari kita simak videonya. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Gus Miftah ini tuh ya semestinya kan kita sudah tahu ya, Gus Miftah itu ya dari dulu itu memang katanya itu nyantri tapi ya tidak seperti layaknya santri-santri. Katanya ada 40 santri ya, termasuk Gus Miftah. Yang 39 santri itu belajar mengaji benar-benar kepada kiainya. Tapi Gus Miftah ini katanya mengurusi bisnisnya kiai, yaitu bisnis ayam ya teman-teman. Ada 10.000 ayam, jadi ngurusin ayam dengan telur itu, kata Gus Miftah sendiri. Ya pantas saja ya ucapannya seperti itu. Ya, tidak mencerminkan seorang kiai, seorang Gus, lawang ketika mondok aja nggak fokus dengan yaitu ngaji kepada kiai, malah ngurusin bisnisnya kiai. Nah, oke teman-teman, mari kita simak video yang dimana Gus Miftah ini katanya berkata seperti danco itu adalah menjaga kearifan lokal. Oke, mari kita lanjutkan. Waktu itu saya mikir, saya kemarin duduk dengan ahli maksiat, melihat orang pengajian, mereka pengen ngaji. Ini orang yang dianggap baik, kenapa melihat ahli maksiat justru yang keluar dari mulutnya mencaci maki? Milo kuloi kadang-kadang heran, kalau orang semuanya dicaci maki, semua orang dibully, semua orang dimusuhi. Saya itu batin, sak janjane kowe mbiyen lahir iki diadani apa dipisui. Semestinya ya Gus Miftah ini ngomongin diri sendiri ya teman-teman. Yang suka mencaci maki itu siapa? Yang suka misui itu siapa? Ya dirinya sendiri. Betul nggak? Ini ngomongin diri sendiri. Ya mari kita lanjutkan. Kan kudune wong lahir iki diadani ki napa mboten? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau semua orang dibully, semua orang dimusuhi, saya curiga jangan-jangan lahirin biar dipisui. Begitu lahir cenger, bajingan, danco, asu. Loh, aku ramiso, saya hanya menyampaikan dengan bahasanya Mbah Peta. Saya kemarin ditanya sama Bu Nyai di Surabaya. Gus Miftah, Bu Nyai. Kenapa Gus Miftah itu sering ngomong danco? Wih, saya punya alasan Bu Nyai. Apa alasannya Gus? Alasannya sederhana. Ya? Saya itu ngomong danco dalam rangka mempertahankan dan menjaga kearifan lokal, menjaga budaya. Menjaga budaya. Karena kalau nggak ada tokoh bangsa Indonesia yang berani ngomong danco, saya khawatir
Dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Oh, ini kejauhan ya teman-teman ya. Ini kejauhan ya. Perkataan-perkataan kotor tidak ada orang yang akan mengklaim ya. Karena Malaysia itu apa-apa diaku-aku. Reok Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia, terakhir lo rendang Malaysia. Lah wong Indonesia wis ora ana sing wani ngomong dancuk, sesuk diaku-aku dancuk sebagai milik Malaysia. Kan ora lucu. Masa Ipin Upin ngomong dancuk? Dancuk. Iya tuh. Allah, saya besok dapat undangan tidak pengajian dari masuk Malaysia, akal. Mbak Peta. Acara sunatan. Sunatannya sapa? Ipin Upin. Sehingga disinilah kemudian apa? Kita harus memahami psikologi orang. Memahami bahwa orang itu punya cerita dan sejarah masing-masing. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, yaitu ceramah-ceramah gedabrus dari Gus Miftah, yang dimana ceramahnya itu tidak ada ilmu yang bisa kita ambil, ya kasihan para jamaahnya ya. Masa ya miso-miso dan kok ini katanya adalah menjaga kearifan lokal. Itu bukan menjaga kearifan lokal, itu akhlak kamu itu yang rosak ya, yaitu mengatakan perkataan kotor. Seorang muslim yang baik itu, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Jadi perkataan-perkataan yang baik itu nanti akan diikuti oleh pengikutnya. Ibarat ada ya kalimat yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kan seperti itu ya. Jadi gurunya itu ucapannya kotor, kasar, mencaci maki, misuh-misuh. Ya pantas saja muridnya nanti ngikutin. Ya kalau seorang guru berperilaku baik, perkataannya baik, nanti akan diikuti muridnya. Muridnya juga akan mengikuti gurunya. Nah, seperti berkata-kata baik. Ini kok perkataan dancuk kok bisa menjaga kearifan lokal. Itu nggak punya akhlak namanya ya. Coba itu ngomong dancuk di depan kiai besar, ulama besar. Apakah pantas? Nggak akan pantas ya. Apalagi ya ceramah-ceramah di depan umum yang di situ dihadiri oleh ya ada anak bawah umur, orang tua. Kok ngomong seperti itu? Ada yang ngomong dancuk, asu, lah lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak mencerminkan seorang yang disebut Gus ataupun disebut Ustadz, Kiai, apalagi berceramah di depan jamaah ya teman-teman. Ya kalau berceramah di depan yaitu katanya yaitu presiden para pendosa ya teman-teman ya, yang suka di kelompok malam, silahkan ya, cocok ya. Kalau itu Gus Miftah itu cocok ceramah di situ ya. Kalau ceramah seperti jamaah di depan jamaah yang pengajian umum ya nggak cocok. Apa isinya ya? Datang ingin mencari ilmu di pengajian Gus Miftah, pulang-pulang malah nanti ingatnya lucu ustadznya lucu gitu. Terus perkataannya nanti diikuti oleh yaitu anak-anak ya. Kasihan ya teman-teman ya. Jauh-jauh datang ingin menimba ilmu, ingin mendengarkan tausiah dari Gus, pulang-pulang malah ngomong dancuk gitu kan lucu ya. Mana ada ya seperti itu, menjaga kearifan lokal. Nggak nyambung ya. Itu apa ya namanya, itu ada alasan ya, mengelak gitu ya. Ya mencari pembenaran ya teman-teman ya. Enggak seperti itu konsepnya dalam berceramah, berdakwah ya. Mana itu Al-Quran dan Sunnah Nabi dan perkataan para ulama? Enggak ada. Isinya ya sembang di kedai kopi ya, kayak di pos ronda gitu ya kalau kata netizen. Nah teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.